Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu Guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita belajar pada siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik sahabat smart, tentunya berjumpa lagi dengan saya Muhammad Asri pada siang hari ini dalam pembelajaran skolastik Bahasa Indonesia persiapan UTBK SNBT 2024. Nah, adik-adik, saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai paragraf pada pekan sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya ingin hadirkan soal atau simulasi ya, soal yang terkait dengan materi paragraf. Nah, kita simak sama-sama. Kita silakan nanti kalau kalian ingin menjawab, ya, jawab saja di kolom komentar, ya, kolom chatnya. Nanti saya akan melihat jawaban kalian, ya, seperti itu. Adik-adik, baik, kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Nah, jadi selalu kalian akan dihadirkan oleh yang namanya teks, di mana teks tersebut akan dihimpun oleh beberapa kalimat. Biasanya berkisar antara 9 sampai 12 kalimat dalam penyusunan soal tersebut. Ya, dan teks tersebut itu nanti akan terkait dengan soal, biasanya hingga 3 soal yang terkait dengan teks yang disajikan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk yang pertama ini, soal ini, teks ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Saya akan bacakan, adik-adik bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Penelitian dari ilmuwan di University of Southampton dan University of Edinburgh menemukan bahwa minum kopi yang berkafein atau tanpa kafein dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati kronis. Minum kopi jenis apapun dapat memberi manfaat puncak pada 3 sampai 4 cangkir per hari. Rincian penelitian tersebut telah dipublikasikan di lembaga BMC, Public Health. Publikasi tersebut merupakan jurnal akses terbuka yang dapat diakses secara daring, ya, dengan judul The Coffee Types Decades
the risk of adverse clinical outcomes in chronic liver disease. Ya. Nah, ini sampai dengan 4 kalimat. Kita masuk di kalimat berikutnya. Seperti diketahui, penyakit hati kronis merupakan masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Masalah kesehatan tersebut banyak terdapat di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah dengan beban penyakit yang tinggi dan ketersediaan pengobatan yang terbatas. Etiologi paling umum dari penyakit hati kronis adalah penyakit hati terkait alkohol, infeksi hepatitis B dan C kronis, dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Kondisi ini melibatkan penghancuran dan regenerasi parenkim hati yang menyebabkan fibrosis hati dan kemudian menjadi sirosis. Kopi adalah minuman populer di sebagian besar masyarakat. Ada yang kosong di kalimat 10. Kopi terdiri atas ratusan senyawa kimia. Beberapa di antaranya dianggap memiliki sifat in vivo, termasuk kafein, asam klorogenat, kahweol, dan kafestol. Konsumsi kopi telah dikaitkan dengan tingkat penyakit hati kronis yang lebih rendah, tetapi sedikit yang diketahui efek dari berbagai jenis kopi. Nah, jadi teks ini terdiri dari 11 kalimat, ya, di mana dia menyimpannya dalam 2 paragraf. Jadi paragraf pertama tadi 1 sampai kalimat 4. Kemudian paragraf kedua ini dimulai dari kalimat 5 sampai kalimat 11. Ya. Nah, sekarang kita simak apa yang menjadi pertanyaan pada teks tersebut. Nah, nomor 1, ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah, artinya di sini kita mencari kalimat atau pernyataan yang tidak berkesesuaian dengan paragraf tersebut. Karena permintaannya tidak sesuai. Beda halnya nanti kalau dia minta yang sesuai. Berarti kita mencari yang sama, yang ada dalam teks tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dikesesuaikan saja apa yang menjadi pertanyaan soal. Ya. Yang tidak sesuai berarti yang tidak ada dalam teks, yang tidak dibicarakan. Yang sesuai berarti yang dibicarakan atau yang tertuang dalam teks tersebut. Nah, untuk nomor 1 ini ya, yang tidak sesuai. Ya. A, ya, minum kopi yang berkafein atau tanpa kafein dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati kronis. Ya. Untuk opsi A, ya, saya ke teksnya, ini ada ya di kalimat keberapa adik-adik? Ini kalau kita lihat ada di di kalimat pertama ya. Di sini ya, minum kopi yang berkafein atau tanpa kafein itu dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit hati kronis. Berarti untuk opsi A itu ada atau sesuai dengan teksnya, yaitu tertuang pada kalimat pertama. Ya, berarti bukan A jawabannya ya. Kemudian kita lihat di opsi B. Minum kopi jenis apapun dapat memberi manfaat puncak pada 3-4 cangkir per hari. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Harus kita kembali ke teksnya ya. Jadi dia katakan bahwa minum kopi jenis apapun dapat memberi manfaat puncak pada 3-4 cangkir per hari. Kalau kita lihat teksnya, ini tadi saya baca ya, ada pada kalimat keberapa? Yaitu ada pada kalimat kedua. Minum kopi jenis apapun dapat memberi manfaat puncak pada 3-4 cangkir per hari. Berarti ya untuk opsi B juga sesuai dengan teksnya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke opsi C.
Penyakit hati kronis merupakan masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Apakah pernyataan itu ada dalam teksnya? Kita lihat kembali ya. Ada di kalimat kelima. Seperti diketahui, penyakit hati kronis merupakan masalah kesehatan utama di seluruh dunia, ya. Jadi ada dituangkan pada kalimat kelima. Ya, berarti ya bukan C juga jawaban. Tinggal dua ini ya, D atau E. Nah, kita lihat dulu D, opsi D. Masalah kesehatan tersebut banyak terdapat di negara-negara berkembang, walaupun beban penyakit biasa dengan penanganan pengobatan yang terbatas. Di situ yang saya ingin kasih garis bawahi adik-adik adalah katanya banyak terdapat di negara-negara berkembang. Apakah memang sesuai dengan teksnya? Kita lihat ya. Nah, di kalimat ke-6 ya, masalah kesehatan tersebut banyak terdapat di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Jadi pernyataannya ya mengatakan negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Berarti ada kontradiksi dengan bagian jawaban delta tadi. Di delta tadi itu dia mengatakan bahwa terdapat di negara-negara berkembang. Berarti otomatis ya yang tidak sesuai jawabannya adalah opsi delta. Iya ya. Berarti jawabannya adalah delta. Kalau opsi E, konsumsi kopi telah dikaitkan dengan tingkat penyakit hati kronis yang lebih rendah, tetapi sedikit diketahui tentang efek dari berbagai jenis kopi. Itu ada di kalimat 11 ya. Konsumsi ya. Konsumsi kopi telah dikaitkan dengan tingkat penyakit hati kronis yang lebih rendah, tetapi sedikit diketahui efek dari berbagai jenis kopi. Jadi ada juga di kalimat 11. Nah, jadi seperti itu ya, adik-adik, kalian bisa menelaah untuk soal yang pertama ya. Jadi kalian lihat opsinya, kemudian kalian lihat teksnya. Apakah ada sesuai dengan paragrafnya atau tidak? Ya, seperti itu. Oke, jadi saya pikir soal ini juga menjadi penambahan informasi baru buat kalian dalam soal UTBK, khususnya untuk pernyataan yang tidak sesuai dan pernyataan yang sesuai. Oke, baik. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Nah, ini. Soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, adik-adik sahabat smart, ya, pertanyaannya adalah dalam teks tersebut terdapat kalimat rumpang. Tadi saya bacakan ada di kalimat 10 ya. Yang perlu dilengkapi dengan konjungsi tepat atau kata penghubung. Yaitu, ya, jadi dia meminta kata penghubung. Di situ di opsinya ada akan tetapi, sebaliknya, namun, padahal, serta di samping itu. Ya. Nah, kita lihat kira-kira hubungannya kalimat 9 dan kalimat 10. Jadi kita melihatnya seperti itu, ya. Kita harus melihat hubungannya. Kalimat sebelumnya dan kalimat yang ingin diisi. Apakah memang hubungannya adalah pertentangan? Ataukah hubungannya adalah penjumlahan, ya, ataukah hubungannya penegasan? Jadi kita ingin melihat, ya. Nah, nanti baru kita cocokkan dengan konjungsi atau dengan kata penghubung yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut, ya. Nah, ini boleh dijawab kalau kalian punya jawaban, ya. Silakan bisa diisi di kolom komentarnya, di kolom chatnya, adik-adik. Nah, kalau kita lihat ini dia ya. Jadi di kalimat 10. Iya. Ya.
Nah, di kalimat sebelumnya dikatakan bahwa kopi adalah minuman populer di sebagian besar masyarakat. Terus ada kekosongan, konjungsi yang ingin diisi. Kopi terdiri atas ratusan senyawa kimia, beberapa di antaranya. Jadi dia mengatakan kopi terdiri atas. Kalau kita lihat kontekstualnya antara kalimat 9 dengan kalimat 10, ini bukan pertentangan. Ya, bukan. Ini masuk, ada jawaban boleh? Ya, kalau ada mau jawaban. Ini masuk ke dalam penegasan. Ya, jadi dia menegaskan bahwa tadi penjelasannya bahwa kopi adalah minuman populer di sebagian besar masyarakat. Kemudian dia lanjutkan bahwa kopi terdiri atas ratusan senyawa kimia. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, jelas memang bukan mengarah kepada hal yang pertentangan, ya. Jadi bukan akan tetapi, bukan sebaliknya, dan bukan namun, ya. Gitu. Jadi tinggal tinggal dua, padahal atau di samping itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E, ya, adik-adik. Di samping itu, ya. Nah, jadi kalau saya membacakan teksnya akan berbunyi seperti ini nanti. Ya. Kopi adalah minuman populer di sebagian besar masyarakat. Di samping itu, kopi terdiri atas ratusan senyawa kimia. Jadi, di samping itu, penjelasan bahwa kopi adalah minuman populer, maka di samping itu kopi terdiri atas ratusan senyawa kimia. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dia ingin menegaskan dengan konjungsi kata di samping itu. Iya, baik. Itu untuk soal nomor 2, adik-adik. Jadi nomor 2 kita sudah dapat jawabannya adalah E, di samping itu. Baik, ya kita lanjutkan. Ini sebenarnya materi konjungsi ya, kata penghubung sudah sempat saya jelaskan juga bahwa untuk materi konjungsi itu kalian pelajari sebenarnya penggunaannya dalam kalimat. Di mana dalam kalimat itu akan ada 2 konjungsi yang kita akan pakai ya dalam paragraf, adik-adik, ya, yaitu konjungsi ya. Jadi konjungsi yang pertama adalah antar kalimat, ya, antar kalimat, dan yang kedua adalah intra kalimat. Ya, gitu. Antar kalimat ini menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat setelahnya, kalimat sebelum dan kalimat setelahnya, antar kalimat. Ya, nah di sini memang kalau dilihat opsinya adalah semuanya masuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Ya, jadi menghubungkan kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Ya, nah ciri dari antar kalimat itu adalah setelah konjungsi itu adalah peletakan tanda, ya ini peletakan tanda koma. Jadi diletakkanlah tanda koma di situ. Itu cirinya. Jadi pasti setelahnya akan ada tanda koma di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk antar kalimat. Sedangkan intrakalimat itu adalah, ini saya review sedikit, ya saya ulas kembali materi tentang kata penghubung adik-adik. Intrakalimat berarti dia memang berada pada satu kalimat saja. Ya, dia berada pada satu kalimat saja. Dia akan berfungsi sebagai penghubung frasa, ya, atau penghubung klausa. Ya, jadi itu frasa, ya, kelompok kata, ya, atau klausa, ya, termasuk kelompok kata juga, tapi dia sudah berpredikat. Gitu. Jadi dia akan menghubungkan itu, tapi di dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Namanya juga intra, berarti di dalam kalimat itu. Ya, nanti tinggal apalagi namanya penggunaannya itu adalah ada tidak tanda koma sebelum atau setelah dengan konjungsi tersebut. Nah, itu juga sudah saya berikan kepada adik-adik bagaimana tipsnya kalau ada tanda koma, boleh enggak tanda koma sebelum tetapi, ya, gitu. Sedangkan, melainkan, nah itu sudah saya berikan juga kepada kalian.
review sedikit bahwa ada tips yang saya sampaikan bahwa ada tanda koma sebelum Tasik Malaya ya. Tetapi sedangkan melainkan yakni dan yaitu. Nah, itu harus diingat kembali itu ya. Kalau perlu adik-adik sahabat Smart buat catatan ya. Catatan tips ya dari kami ya, pengajar-pengajar skolastik supaya jika kalian lupa itu kalian bisa ingat kembali ya untuk materi tersebut seperti itu. Nah, jadi itu ya Tasikmalaya, ingat saja ya. Itu yang menggunakan tanda koma. Yang tidak boleh tanda koma itu adalah yang kamasebah sugar ya. Karena kemudian maka ya, sehingga supaya agar ya, itu maka tidak boleh ada tanda koma sebelumnya. Nah, itu diingat kembali ya. Itu sudah saya sampaikan di materinya di beberapa pekan yang lalu. Baik, adik-adik sahabat Smart, sampai di sini semoga bisa menjadi penambahan kembali ya materi buat kalian dalam menjawab soal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, pertanyaannya adalah berbentuk pertanyaan. Jadi pertanyaannya berbentuk pertanyaan. Pertanyaan yang dapat ditemukan jawabannya sesuai teks tersebut adalah, jadi dia minta pertanyaan, ya, pertanyaan di opsi ini yang ada jawabannya dalam teks tersebut. Nah, kan begitu. Ya, ini ada opsi A, mengapa minum kopi dapat dikaitkan dengan risiko penurunan penyakit hati kronis? Nah, kira-kira ada enggak jawabannya? Siapa yang pernah mengalami penyakit hati kronis? Apa sajakah jenis-jenis kopi yang dapat bermanfaat menurunkan penyakit hati kronis? Bagaimana proses pembuatan kopi yang benar untuk menurunkan penyakit hati kronis? Apakah semua orang tahu manfaat minum kopi dapat menurunkan penyakit hati kronis? Itu model pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dari opsinya adik-adik, itu di sini ya, kalau saya lihat dari teksnya tadi yang saya bacakan, itu saya tidak menemukan jawaban untuk opsi B gitu. Siapa orang yang pernah mengalami? Itu tidak ada dalam teksnya tadi, ya. Nah, jadi kalau kalian baca juga ya, itu bisa kalian ingat sedikit apa tadi pembahasannya. Ya. Nah, saya juga tidak menemukan tentang jenis-jenis kopi yang dapat bermanfaat. Itu tadi saya tidak menemukan ya, jenis-jenis kopi yang dapat bermanfaat untuk opsi C. Opsi D, bagaimana proses pembuatan kopi? Juga tadi saya lihat saya bacakan di teksnya, kalau kalian juga menyimaknya, itu tidak ditemukan bagaimana proses pembuatan kopi yang benar. Ya. Nah, jadi tinggal 2, opsi A atau opsi E, ya. Nah, opsi E, ya, apakah semua orang tahu manfaat minum kopi? Saya lihat dalam kontekstualnya juga tadi saya bacakan tidak menemukan pertanyaan yang ada jawabannya dalam teks tersebut. Pertanyaan apakah semua orang itu tidak ada. Ya. Nah, tapi untuk opsi A, ya, mengapa minum kopi dapat dikaitkan dengan risiko penurunan penyakit hati kronis? Itu teks jawabannya ada dalam teks. Ya. Nah, mengapa minum kopi dapat dikaitkan dengan risiko penurunan penyakit hati kronis? Kalau kita lihat ya, pertanyaan mengapa berarti kan itu butuh alasan. Ya. Nah, ini ya. Jadi bahwa memang ya kopi itu terdiri atas ratusan senyawa kimia. Ya. Beberapa di antaranya dianggap memiliki sifat in vivo. Ya. Dan konsumsi kopi telah dikaitkan dengan tingkat penyakit hati kronis. Ya, jadi di situ dikatakan di situ ya. Jadi memang ya jawaban mengapa itu tertuang di kalimat 10 dan kalimat 11. Ya, berarti jawabannya ada ya, adik-adik. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan, maka apakah pertanyaan itu 5W tambah 1H, maka tentu pertanyaan yang diajukan harus jawabannya tertuang tidak dalam teks tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 3 ya, yaitu jawabannya adalah alfa. Ya. Jadi mengapa minum kopi dapat dikaitkan dengan risiko penurunan penyakit kronis? Tadi sudah ya, tertuang pada kalimat 10 dan kalimat 11. Baik, adik-adik.
Nah, semoga kembali sampai di sini menjadi penambahan informasi baru untuk adik-adik dalam menemukan ya beberapa model-model soal yang terkait dengan pemahaman umum ya untuk materi kita hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Adik-adik ya, kita masuk di soal berikutnya. Nah, kembali kalian dihadirkan dengan teks ya. Ini ada teksnya ya adik-adik. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai soal nomor 7. Nah, ini ya, jadi 4 sampai nomor 7. Kembali. Jadi biasanya memang 2 sampai 3 soal nanti terkait dengan teks yang disajikan. Ya. Saya bacakan kembali ya teksnya, kalian bisa simak dengan baik adik-adik ya. Ini mendengarkan dan menyimak juga tentunya ya. Jika mendengar osteoporosis, masyarakat mungkin sudah mengenalnya. Osteoporosis merupakan kerapuhan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh usia yang semakin bertambah. Osteoporosis akan membuat tulang lama-kelamaan semakin tidak berdaya atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan pada tulang yang membuat lubang atau ruangan tersebut menjadi lebih lebar. Osteoporosis ini seringkali terjadi pada masyarakat yang berumur lansia. Akan tetapi yang lebih berisiko ialah orang yang memiliki riwayat patah tulang. Bahkan, osteoporosis pun berisiko patah tulang, maka dari itu kalian perlu mencegah agar tidak terkena dari osteoporosis. Kemudian paragraf ketiganya, tanda dan gejala yang akan dirasakan bila mengalami osteoporosis ialah penurunan tinggi badan secara perlahan, nyeri tulang punggung bawah, postur tubuh bungkuk, mudah patah, dan nyeri leher. Kondisi tersebut merupakan gejala yang akan dirasakan seseorang bila mengalami osteoporosis. Jika kalian khawatir dengan adanya tersebut, berkonsultasi kepada dokter agar dapat menambahkan solusi memperkuat tulang kembali. Penyebabnya itu sendiri bisa terjadi karena asupan makanan atau kebutuhan kalsium dalam tubuh kurang sehingga produksi tulang lebih terganggu jaringannya. Akan tetapi yang lebih sering ialah tulang yang osteoporosis lebih cenderung dengan umur lansia. Nah, jadi ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf untuk teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Tadi 4 sampai 7 ya. Nomor 4. Berdasarkan paragraf pertama, jika tulang semakin tidak berdaya atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan, manakah simpulan berikut yang lebih benar? Simpulan ya. Jadi jika tulang semakin tidak berdaya dan atau tidak bertenaga. Di opsinya ada orang tersebut dipastikan menderita osteoporosis, ya. Orang tersebut menderita lemah tulang, orang tersebut sudah termasuk golongan lansia, orang tersebut memiliki tulang yang besar, atau orang tersebut mengalami patah tulang. Nah, kalau saya lihat tadi di teks paragraf pertama, ya, kita lihat tadi teks paragraf pertama, adik-adik, ini kan, nah ini dia. Jadi osteoporosis itu merupakan kerapuhan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh usia yang semakin bertambah. Osteoporosis ini akan membuat tulang lama-kelamaan semakin tidak berdaya atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan pada tulang yang membuat tulang lubang atau ruangan tersebut menjadi lebih besar. Di sini kita garis bawahi ada kata osteoporosis akan membuat tulang lama-kelamaan semakin tidak berdaya atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan. Nah, kalau di pertanyaannya tadi ya, dia katakan bahwa jika tulang semakin tidak berdaya, ya kan ya, atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan, berarti simpulannya apa? Ya, berarti simpulannya adalah iya. Apa jawabannya adik-adik? Sudah saya bantu ya untuk menganalisis ya. Nah, maka berarti orang tersebut dipastikan
menderita osteoporosis. Iya, karena dia katakan semakin tidak berdaya dan tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan. Ya, jadi jawabannya adalah alfa. Orang tersebut dipastikan menderita osteoporosis. Itulah simpulan untuk paragraf pertama. Baik, ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 maksudnya. Berdasarkan paragraf kedua, apabila seseorang pernah mengalami patah tulang, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? Jadi kalau paragraf kedua tadi, ya ada teksnya tadi ya. Terus dia bilang, apabila seseorang pernah mengalami patah tulang, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? Opsi A, dapat dipastikan bahwa orang tersebut sudah terkena. Ada kata sudah terkena. Ya. B, dapat dipastikan bahwa orang tersebut rentan. Ada kata rentan terkena. Kalau C, dapat dikenali bahwa orang tersebut mungkin mengidap. Ada kata mungkin. D, dapat dikatakan bahwa orang tersebut bebas. Ada kata bebas. Dan E, dapat dipastikan bahwa orang tersebut termasuk lansia. Nah, itu dia. Apabila seseorang pernah mengalami patah tulang. Coba kita lihat di paragraf kedua ya. Berarti di sini. Nah, osteoporosis ini seringkali terjadi pada masyarakat yang berumur lansia. Akan tetapi yang lebih berisiko ialah orang yang memiliki riwayat patah tulang. Bahkan osteoporosis pun berisiko patah tulang. Maka dari itu kalian perlu mencegah agar tidak terkena osteoporosis. Ya, di sini dikatakan bahwa lebih berisiko pada orang yang memiliki riwayat patah tulang, kan begitu. Nah, kemudian teks pertanyaannya tadi ya mengatakan bahwa jika apabila seseorang pernah mengalami patah tulang, berarti apa simpulannya? Ya, tidak mungkin sudah terkena ya. Untuk kalau sudah pasti. Berarti apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah berarti opsi ada kata rentan. Iya, jadi rentan. Karena dia dikatakan bahwa pernah mengalami patah tulang, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut rentan terkena yang dinamakan dengan osteoporosis. Ya, seperti itu. Jawabannya adalah B, adik-adik. Nah, ini kembali kalian bisa menjadi perbendaharaan ya, pertanyaan dalam soal paragraf bahwa dia membuat sebuah pemisalan ya, pemisalan tadi pemisalan kemudian dia tanyakan apa simpulannya, seperti itu. Jadi dia ajukan teks keberapa, paragraf keberapa ya. Kemudian dia buat sebuah pemisalan seperti contoh nomor 5 ini, dia pemisalannya adalah seseorang pernah mengalami patah tulang. Pernah mengalami, maka simpulannya apa? Nah, jadi kita harus bisa kembali memang memahami materi paragraf ya sebenarnya dan juga materi pragmatik sebenarnya ya. Juga bagian dari materi pragmatik itu. Ya. Nah, jawabannya adalah B. Oke, baik. Kemudian kita lanjut di soal nomor 6. Ya, adik-adik. Soal nomor 6 pertanyaannya adalah, berdasarkan teks tersebut, kalimat yang menggunakan pendapat. Wah, jadi dia minta pendapat. Ya, ini kalau kita mau kaji bisa sebenarnya masuk di kajian fakta dan pendapat, fakta dan opini ya. Sebenarnya bisa juga masuk di kategori itu. Ya, nah artinya kita lihat yang mana yang bersifat subjektivitas. Karena pendapat itu kan memang berarti masuk ke dalam kategori subjektivitas, ya, bukan objektif. Kalau objektif itu masuk ke dalam kategori fakta sesuai dengan objeknya. Tapi kalau masih bersifat subjektivitas, subjek, ya berarti masih perkiraan, ya, pendapat seseorang. Itu masuk dalam pendapat tentunya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, osteoporosis merupakan kerapuhan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh usia yang semakin bertambah.
Nah, kalau ini masuk ke dalam objek ya, objektivitasnya memang seperti itu. Ya, berarti ini bukan jawabannya. Ya. Dia bukan masuk dalam materi pendapat. B, ya. Osteoporosis akan membuat tulang lama-kelamaan semakin tidak berdaya atau tidak bertenaga karena terjadinya pengeroposan pada tulang yang membuat lubang atau ruangan tersebut menjadi lebih lebar. Ini juga objektivitas yang tadi. Ya, kalau kalian simak tadi yang saya bacakan itu ini ada dituang di kalimat-kalimat penyusunnya ya. Seperti itu. Ini kayaknya ada di paragraf pertama. Nah, itu berarti objektivitas juga, bukan? Ya. C, jika khawatir dengan osteoporosis, berkonsultasi kepada dokter agar dapat menambahkan solusi memperkuat tulang kembali. Nah, di sini ya kita lihat dari struktur pernyataannya ya, ini masuk memang ke dalam kategori pendapat ya. Ada pengandaian, ada kata jika khawatir. Terus dia disampaikan berkonsultasilah kepada dokter agar dapat menambah solusi ya, seperti itu. Nah, sementara kita mengarah ke situ, tapi kita lihat dulu opsi D dan E ya. Osteoporosis ini sering kali terjadi pada masyarakat yang berumur lansia. Ini kayaknya ada dalam teks juga ya, memang objeknya seperti itu. Akan tetapi lebih berisiko ialah orang yang memiliki riwayat patah tulang. Ya. Kemudian untuk E, tanda dan gejala yang akan dirasakan saat mengalami osteoporosis ialah penurunan tinggi badan. Nah, ini juga objeknya tadi ada. Penurunan tinggi badan secara perlahan, nyeri tulang punggung bagian bawah, postur tubuh bungkuk dan mudah patah, serta nyeri leher. Ini udah jelas juga ya. Berarti jawabannya adalah kita ke opsi C ya. Jadi C ini adalah bagian dari pendapat. Nah, seperti itu adik-adik sahabat Smart. Sedikit saya jelaskan sebagai penambah informasi buat kalian dalam memahami bagian dari fakta ya dan opini ya. Ya, ini fakta dan opini ya adik-adik. Nah, masuk langsung ke cirinya bahwa fakta itu jelas yang pertama adalah ini faktanya yang pertama adalah ini objektivitas. Jadi sesuai dengan objeknya. Ya. Sedangkan opini itu bersifat subjektif. Ya. Jadi kalau fakta bersifat saya ambil saja. Saya ulang ya. Ini fakta. Ini objektif. Yang kedua ya adalah fakta ini memiliki data kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kuantitatif itu terkait dengan angka atau jumlah, ya. Sedangkan kalau opini ini masih bersifat relatif. Nah, jadi masih bersifat relatif. Kemudian ciri yang ketiga dari fakta adalah memiliki unsur waktu. Jadi terdapat unsur waktu di fakta. Sedangkan opini ini terkait dengan perasaan. Ya. Jadi andaikan, bila mana ya, dengan perasaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, fakta ini pasti telah terjadi, ya. Telah terjadi, sedangkan opini ini belum, ya, belum terjadi. Nah, itu dia. Nah, plus bisa kalian tambahkan, ya, yang kelima, fakta itu terkait dengan pertanyaan, ya, siapa, apa, di mana, atau lagi apakah, kapan. Nah, jadi kalau bisa diajukan dengan pertanyaannya siapa, apa, di mana, dan kapan, itu masuk ke fakta. Sedangkan kalau opini, pertanyaannya adalah mengapa, ya,
mengapa, dan bagaimana. Nah, silahkan bisa kalian tulis sebagai tambahan informasi untuk membedakan bagian fakta, ciri dari fakta dan ciri dari opini. Jadi saya ulang, kembali kalian mencatat, fakta memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah objektif, kuantitatif, terkait dengan angka dan jumlah, memiliki data waktu, telah terjadi, dan bisa diajukan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Sedangkan opini adalah cirinya subjektif, ya, relatif, memiliki unsur perasaan, belum terjadi, dan bisa diajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu dia ya. Baik, ini tambahan informasi lagi adik-adik untuk mengetahui perbedaan fakta dan opini. Karena apa? Karena di soal juga itu biasa diajukan pertanyaan mengenai bisa saja fakta atau bisa juga opini atau pendapat. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, baik. Kalau begitu, sudah jelas tadi jawabannya adalah, tadi jawabannya kita ke C ya, berarti tadi. Nah, oke, baik, sudah saya pikir. Maka kita melangkah ke soal berikutnya. Nah, kita masuk di soal 7. Nah, soal nomor 7 ini saya masukkan ke soal semantik ya, makna kata. Karena ini juga biasanya terkait juga dengan paragraf. Jadi nanti biasa ada muncul teks, kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan makna kata yang ada pada teks tersebut. Seperti itu. Nah, ini bagian dari nomor 7. Makna kata dispepsia adalah A. Penyakit asam lambung yang dialami orang yang telat makan atau minum. Luka pada bagian lapisan dalam lambung akibat infeksi lambung. Efek mengonsumsi minuman dan makanan yang mengiritasi lambung. Rasa ketidaknyamanan pada perut bagian atas setelah makan atau minum. Atau bakteri yang berada di dalam perut setelah makan atau minum. Ya, jadi ya ini makna kata atau padanan memang harus kita juga kaitkan dengan pengertian di dalam kamus ya, seperti itu. Jadi untuk dispepsia itu adalah, ada yang mau menjawab? Adik-adik ya. Nah, jadi dispepsia ini adalah rasa ketidaknyamanan pada perut bagian atas setelah makan atau minum. Iya. Jadi jawabannya adalah delta ya. Rasa ketidaknyamanan itu disebut dengan dispepsia. Itu nomor 7 ya. Baik, sekarang kita ke soal nomor 8 ya, adik-adik. Masuk ya. Padanan kata intelektual adalah, nah ini, padanan kata intelektual. Kalau ini saya minta coba dijawab adik-adik. Ada kaum pelajar, kekinian, orang modern, superior, atau cendekiawan. Saya tunggu beberapa detik yang mau menjawab, silakan. Oke ya, baik, kita masuk saja langsung ya. Maka padanan kata intelektual ya, kaum pelajar itu jauh ya, kata intelektual itu tidak sama padanannya. Kekinian juga, orang modern lebih-lebih ya, superior ini juga tidak. Maka intelektual itu ya dia adalah cendekiawan. Iya, jadi cerdas ya, bisa dikatakan dia adalah cerdas, ya, cendekiawan. Opsi jawabannya adalah E. Nah, baik. Kita ke soal berikutnya. Jadi saya harap ini juga menjadi penambahan informasi buat adik-adik karena soal padanan makna kata juga akan menghiasi soal-soal nantinya. Soal nomor 9, makna limbah. Ada sisa hasil produksi, ya, tempat kotoran, pembuangan, sampah tak terurai atau hal yang terbuang. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata limbah, ya, maka pasti kita akan langsung mengarah kepada jawabannya adalah
sisa hasil produksi. Iya, jadi limbah itu mengacu kepada sisa hasil produksi. Oke, baik. Nah, ini nomor 9, kita ke soal. Ini soal terakhir, sepertinya ya, adik-adik. Soal nomor 10. Ya. Pertanyaannya adalah arti kata kombinasi. Ya, kombinasi. Sering dengar kata kombinasi. Apa sih kombinasi? Apakah ukuran utama, gabungan beberapa hal, kumpulan seseorang, bagian-bagian sesuatu, atau kelompok sesuatu? Ya, maka langsung saja kalau kalian memang sudah. Biasanya ini memang adik-adik termasuk ke dalam perbendaharaan. Jadi semakin banyak itu semakin baik adik-adik. Ya, jadi nanti tinggal muncul kata apa yang ditanyakan, kalian sudah bisa memahami karena memang kalian punya banyak perbendaharaan. Ya, ini rajin-rajinlah literasi, ya, membaca, ya adik-adik, sehingga tahu beberapa padanan-padanan atau arti-arti kata atau makna-makna kata yang diajukan dalam soal. Nah, biasanya juga itu kalian di sini adalah sering menjawab soal saja, ya, sering menjawab soal. Semakin banyak soal yang kalian jawab terkait dengan makna kata ini, maka tentunya dengan sendirinya kalian akan banyak juga tertanam perbendaharaan kosakata yang bisa kalian nanti gunakan pada saat menjawab soal berikutnya. Nah, untuk kombinasi di sini adalah kombinasi itu adalah jawabannya B, ya. Gabungan beberapa hal. Nah, itu dia adik-adik untuk hari ini. Ini sudah 10 soal yang saya berikan. Semoga tentunya bisa menjadi penambah amunisi kalian dalam nantinya menjawab soal-soal UTBK SNBT, ya pastinya. Dan saya harap apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa kalian pahami dengan baik, ya. Dan untuk Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih telah mendampingi putra-putri dalam siswa-siswa kita dalam belajar pada siang hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru, yang salah. Dan untuk adik-adikku, sahabat Smart, tetap semangat dalam belajar pastinya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.